Karena Nabi Ayub ini dulu sebenarnya beliau ini kurang lebih kayak Nabi Sulaiman, ya. Jadi beliau ini aslinya ini nabi yang kaya raya dan ahli ibadah. Makanya menuai pujian dari manusia. Dan hanya manusia, kalangan malaikat memujinya. Ketika manusia memuji, malaikat memuji, ada kai di pojokan, kai iblis. Iblis cemburu, iblis jealous. Ya bilang pada Allah, ya Allah, ya pantas saja Ayub rajin ibadah, ya, dia gagah, ya, istrinya banyak, hartanya banyak, anaknya banyak. Nah, kayak apa ndak semangat ibadahnya? Nah, jadi Ayub ini semangat ibadah karena fasilitasnya engkau lengkapi semua. Allah menyerahkan pada iblis. Tidak, dia ikhlas ibadah kepadaku, ridho, ya, karena patuh dengan perintahku. Kalau tidak percaya, semua hartanya aku serahkan padamu. Akhirnya semua hartanya, tanaman gandum yang sudah siap panen ditiup oleh iblis, terbakar semua. Kandang kambing ditiup, terbakar semua. Kandang onta ditiup, terbakar semua. Dikabarkan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub senyum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semuanya ini milik Allah, titipan semua, dan kepadanya kembali. Tetap ibadah. Kecewa iblis. Wah, ya apa ini? Akhirnya Allah, ya apa iblis? Tuh, lihat, tidak goyah sedikit pun, masih ibadah. Oh iya, istrinya kan masih banyak, anaknya juga banyak. Kalau gitu anak istrinya aku serahkan padamu. Anak istrinya lagi main di rumah yang besar, ditiup, kebakaran, gak bisa keluar, terkunci, meninggal semua, terbakar. Dikabarkan dengan Nabi Ayub, tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya iblis, berubah Ayub. Oh iya, kan itu kan cuma ini anak istrinya, badannya kan masih gagah, masih sehat. Kalau gitu badannya aku serahkan padamu. Nah, saat inilah Nabi Ayub ketika ibadah, ketika sujud, iblisnya di bawah, ditiup hidungnya. Dari sinilah ulat-ulatnya berada di badan Nabi Ayub. Beliau dengan ujian ini dengan penuh kesabaran, ya. Bahkan gambaran kesabaran beliau ketika, ya, sebagian riwayat, ya, versinya banyak, ini salah satunya. Saking sabarnya ketika beliau mau wudhu, ulat yang ada di jidat, ya, di kening diambil, ditaruh. Yang di pipi ditaruh. Yang di janggut diambil, ditaruh. Habis wudhu dikembalikan. Mana wadah hikam? Nah, ini ulat Banjar, ya. Mana tempatmu, kan gitu. Jidat dikembalikan. Kamu dari mana tempatmu? Di pipi, ya, taruh pipi. Kamu dari mana? Janggut, dikembalikan. Saking sabarnya. Nah ini, ya, beda sama ibu-ibu sini, ya. Ada ulat dikumpulkan, ya, langsung dicarikan ulekan, ya, dipenyet, dicampur dengan ayam geprek. Ya, rasakan ikam. Ini, ya, ini kalau di sini, ya. Nabi Ayub enggak, sabar sekali. Beliau mengalami demikian selama 18 tahun. Luar biasa. Dan ketika kegatalan ini mengganggu ibadah beliau, beliau hanya, ya ini, beliau baru memohon pada Allah, ya Allah, aku sabar, ya engkau uji dengan ujian apapun, tapi kalau ibadahku terganggu, ini ya Allah sembuhkan aja, ya. Disuruh baca ini, Andi masan yadurru anta arhamur rahimin. Akhirnya, ya, zikir itu sebanyaknya, kemudian diberi isyarah, suruh ngentakkan kakinya, akhirnya memancarlah mata air dari bawah, dipakai mandi, akhirnya sembuh total. Nah ini, ya. Jadi intinya dari ayat ini, wa ayyuba idznada rabbahu, ya, wa ayyuba pakai fathah. Dan kami ceritakan cerita Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala, ya, anni sesungguhnya aku itu masani menyentuh padaku apa adurru penyakit, bahaya, berbagai macam virus ya, makanya wa anta arhamur rahimin, dan kau adalah zat yang paling berbelas kasih di antara orang-orang yang berbelas kasih. Akhirnya disembuhkan oleh Allah. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu penawar untuk manusia bagi yang terkena penyakit. Yang pertama, semua penyakit yang diderita manusia bisa dikatakan lebih ringan daripada yang diderita oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub saja yang separah itu membaca doa ini diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kelasnya masih di bawahnya. Dengan syarat penuh keyakinan, ya.